Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja selesai ujian akhir semester untuk mata kuliah statika struktur. Ada 3 soal, tapi di sini saya akan bahas satu soal. Baik, para mahasiswa sekalian, di buku Hibbeler edisi 14 ini ada pada bab 8, topik gesekan atau friction. Sebuah mobil, kita tahu bahwa mobil ini ada roda, roda ini tentu bergesekan dengan permukaan jalan. Nah, kita anggap bahwa permukaan jalan dan ban ini cukup rigid ya. Tapi tentu kita tidak bisa mengabaikan koefisien gesek antara permukaan ban dan jalan. Nah, itu ini kita andaikan koefisien geseknya itu mu sama dengan 0,3. Jadi M itu mu ya, koefisien gesek or friction coefficient. Nah, kendaraan ini ukuran-ukuran ada di sini. Eh, 870, 2637 dan seterusnya. 951 dan titik berat G ini kita andaikan jaraknya itu eh, di titik G ya, kira-kira 0,5 meter atau setengah meter, dan dari roda depan itu 1 meter. Ini 1 meter karena ini satuannya dalam milimeter. Nah, mobil ini diparkir dengan injakan rem depan, dan ini bisa dibiarkan rolling bebas. Dan tentu ini kalau terjadi apa-apa, salah parkir dan lain sebagainya, ini kan perlu di tow atau ditarik. Nah, gaya tariknya itu F, ditentukan ya sudutnya 30 derajat. Pertanyaannya berapa besar F untuk bisa menginisiasi atau memindahkan mobil ini. Ini kita andaikan sampai mobil ini bisa bergerak saja. Jadi tentu F itu harus diketahui. Jadi jangan sampai nanti kalau ditarik dengan mobil lain ini tidak bergerak. Nah, yang diketahui ukuran ban ini standar ya, 185 60 15. Jadi di sini mahasiswa harus tahu apa itu 185, angka 60 dan angka 15. Tapi di sini yang paling penting ini. Ini diameter daripada ban ya, diameter ini. Dan dari tengah inilah kira diperkirakan dipasang kait di sini untuk bisa ditarik. Jadi di sini sengaja saya tidak berikan berapa nih jaraknya di sini. Nah, bobotnya adalah 1 megagram, jadi atau sama dengan 10⁻⁶ gram, atau sama dengan kira-kira eh, ya 10/6 ya 1000 gitu ya, 1 ton. Nah, pertanyaan pertama,
mahasiswa kita minta untuk bisa menggambar FBD karena ini di statika ini sangat penting. Bagaimana menggambarkan diagram gaya bebas atau FBD. Setelah itu baru kita bisa menghitung gaya F. Nah, dari FBD ini eh, pertama yang perlu kita tahu adalah akibat sentuhan ban ke jalan, maka di sini akan ada gaya normal NA dan di katakanlah ini B ini A dan di sini ada gaya normal NB. Nah, di samping gaya normal karena ini di rem di sini, maka ketika ini ditarik tentu ada gaya geser ke sana ya, gaya gesernya ke arah kanan atau arah positif X, X. Itu katakanlah Fs, kita tahu bahwa Fs itu adalah mu kali Ni. Mu itu adalah koefisien gesek yang tadi kita katakan 0,3. Kita belum tahu berapa besar Na, berapa besar Nb. Kita sudah tahu berapa besar W, atau gaya berat dari kendaraan tadi ya, statikon. Atau kalau kita ingin rubah W itu sama dengan massa kali gravitasi, sehingga dalam satuan Newton itu kalau gravitasi kita ambil 9,81, ini 10 pangkat 6 gram, maka 9,81 kali 10 pangkat 30 Newton, berarti sama dengan 98110 Newton. Dan demikian kita bisa menghitung Fs 0,3 kali Na. Cuman Na kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita harus eh, bisa membuat persamaan gaya. Nah, untuk membuat persamaan gaya pada FBD ini, kita harus lihat satu lagi gaya F ini yang bekerja di sini. Ini kita uraikan ke sumbu tegak F sin 30 derajat, ke sumbu datar F cos 30 derajat, ya, membentuk 30 derajat. Kemudian jarak dari sini ke sini, katakanlah D, di mana D tadi sama dengan 0,5 dari diameter roda. Jadi kalau diameter roda tadi eh, dari soal kita tahu ya 15 inci berarti 7,5 inci ya, kalikan 25,4 nanti kita bisa dapatkan dalam milimeter atau sama dengan kita bisa dapatkan dalam meter. Nah, karena pengereman pada roda A, coba kita lihat dulu penjumlahan gaya arah sumbu Y. Arah sumbu Y itu ke atas positif, maka untuk ke atas positif berarti positif Na tambah positif Nb kurang W, ya kan? Kurang W, kemudian positif berapa nih? F sin 30 derajat. Saya kira itu saja. Ya, benar. Ini saja ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan satu persamaan di sini. Di mana W tadi 9810 Newton. Jadi ini persamaan satu dalam Na, Nb, dan F. Jadi tiga yang tidak diketahui sebuah persamaan itu nggak mungkin bisa diselesaikan. Karena itu kita coba cari dari penjumlahan gaya di sumbu X. Nah, pada sumbu X kita lihat ada gaya ini. Apalagi gayanya ada gaya dari koefisien gesek ya. Dari situ kemudian ya saya kira itu aja. Jadi dari sumbu X jadi F cos 30 eh, tambah Fs sama dengan 0. Jadi F cos 30 di mana Fs itu adalah 0,3 Na, sayangnya Na belum diketahui.
Sehingga kita bisa dapatkan persamaan NA itu F cos 30 per 0,3. Ini kita anggap persamaan 2. Ya. Dua yang tidak diketahui, satu persamaan ini juga belum bisa menjawab. Ya, belum bisa menjawab. Ya, karena itu kita substitusi persamaan 2 ini ke 1. Nah, setelah kita substitusi, kita dapatkan persamaan 3 yang ini untuk mendapatkan NB. Tapi NB ini juga masih di dalam F. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa NB. Ya kan? Jadi sudah 3 persamaan juga belum bisa, karena itu satu-satunya jalan adalah dengan melihat penjumlahan momen. Ya, sama dengan ini sama dengan nol. Ya, untuk kasus ini ya, untuk diingat bahwa di sini mobilnya tidak bergerak konstan ya, atau tidak, sorry, tidak bergerak dengan sebuah kecepatan. Karena kalau bergerak dengan kecepatan, maka kita harus memperhitung hukum kedua Newton. Ya, ini tidak jadi statik. Jadi kita sama dengan nol untuk sigma momen sama dengan nol. Nah, kita ambil D tadi 0,5 dari diameter ban, jadi 19,05 mm. Atau ini sama dengan 0, berapa? 1000 berarti 0,1905 meter ya. Oke, kita buat momennya lagi. Apa yang bekerja di sini? Pertama adalah tentu F sin 30. Ini F sin 30, dia terhadap A sama dengan nol, berarti ini dia akan apa namanya CW. Kalau CW berarti ini negatif. Nah, jaraknya 0,87. Ini jaraknya ke sini 0,87. Kemudian F 30 ini gaya ini F cos 30 ini terhadap ini berarti dia akan berputar, apa namanya, dia akan berputar ke CCW ya, CCW. Jadi ini dia akan berputar CCW karena di sini lengan gayanya di sini. Dia akan berputar CCW, maka dia plus berapa jaraknya? Jaraknya tadi kita udah hitung 0,1905 atau kali D ya, kali D. Nah, jadi itu kemudian W. W di sini terhadap ini lengan gayanya 1. Nah, ini CW juga berarti negatif, tambah NB. NB ada di sini. NB terhadap ini, terhadap ini, berarti dia akan berputar CCW, berarti positif. Ini dari mana nih 2,637? 1 tambah 2637. Ya, oke. Sorry, sorry. Memang ini dari sini ke sini ya, sorry. Ya, 2637 dengan nol. Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita dapatkan harga ini. Kita substitusi persamaan 3, maka kita dapatkan persamaan, eh, kita dapatkan F langsung ya. F 1940,4 Newton. Ini dia F-nya. Nah, kalau F sudah dapat, maka kita bisa menghitung NA. Di mana NA 2,866 F. Ya, dapat 5.561,2 Newton. Dan daya geseknya 0,3 kali 561 sama dengan 1668,4 Newton. Dan NB ya, gaya normal pada roda B
itu dapatnya 3278,6 Newton. Nah, kita bisa masukkan harga-harga tadi ke dalam gaya-gaya ini semua, sehingga kita bisa dapatkan F supaya bisa terjadi inisiasi gerakan itu tadi, yaitu sebesar berapa? F tadi mana? F sama dengan ini. 1940,4 Newton. Dengan demikian selesai. Jadi mahasiswa coba kalau kemarin itu merasa tidak berhasil atau kurang sempurna, coba dipelajari kembali, disalin kembali soal ini. Videonya bisa diputar ulang kalau nggak paham. Nah, untuk soal yang ini, bagaimana kalau di remnya bukan hanya di A, di B, jadi sama aja. Tentu nanti ada gaya gesek, ada double gaya gesek di sini. Jadi ada F1, ada F2. Nah, ini satu pun tidak ada yang siap kemarin yang nomor ini. Jadi ini silakan dikerjakan kembali. Akan saya berikan kompensasi atau nilai tambahan untuk soal ini. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat eh, dan dipahami ya, dipahami dengan baik khususnya untuk masalah gesekan. Demikian yang belum subscribe untuk para mahasiswa yang ada di universitas lain dan mesin yang mengambil statika struktur. Kalau ini bermanfaat, saya ucapkan ya Alhamdulillah, terima kasih. Silakan share, like, dan di subscribe. Jangan lupa bagi yang belum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.